Shalom, perkenalkan nama saya Sirius Bulele, NIM 08012300. Alamat Desa Sifroasi, Kecamatan Amandaya, Kabupaten Nias Selatan. Dan pada saat ini saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat semester 2, Prodi Teologi. Baik, pada saat ini saya memaparkan Teologi Perjanjian Baru yang diampu oleh dosen Ibu Erlina Baru, Magister Teologi. Baik, sekarang kita masuk pada bab 4, Teologi Injil Markus. Penulis kitab Markus sendiri. Tema: Yesus adalah hamba. Kata kunci pelayanan. Waktu penulisan 55 sampai 56 sebelum Masehi. Ditulis untuk orang percaya di Romawi. Yesus adalah hamba atau pelayanan, yang artinya dalam bahasa Yunani adalah doulos, artinya hamba atau budak yang rela menderita, karena seorang hamba itu harus menderita untuk Kristus. Bagaimana Yesus seorang hamba menjadi pelayanan yang menderita, menerima deritaan. Dan Injil Markus ini merupakan Injil yang singkat tentang permulaan Injil Yesus. Adapun muatan teologis, kristologi yang ditindakkan, yang artinya yang ditunjukkan dengan aksi tindakan, bagaimana Yesus mendemonstrasikan diri sebagai Allah dengan cara memberi nama panggilan yang berwibawa, ikutlah aku, yang artinya saudara-saudara, Yesus mendemonstrasikan dirinya bagi kita untuk kita dapat mengikut Dia, karena Yesus adalah satu-satu juru selamat bagi manusia. Yang kedua, presentasi mengenai Allah. Siapakah Allah itu? Yang kita kenal Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang begitu baik, Allah yang sempurna, Allah yang kita puji, kita sembah, karena tiada nama lain selain nama Allah yang kita puji dan kita sembah, karena Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita, yang selalu menolong kita. Bagian A, kerajaan Allah. Allah hadir memerintah, yang artinya saudara, Allah hadir di dunia untuk memerintahkan kita untuk mengikut jalan Yesus, karena jalan Yesus atau menjadi pengikut Yesus adalah pengikut yang sungguh baik dan mengenal yang baik. Yang kedua yaitu pemuridan atau pengajaran, yang artinya saudara-saudara, semasa Yesus dulu masih ada di dunia, Yesus mengadakan pelayanan atau pengajaran. Bahkan ketika Dia sudah selesai pelayanan atau mengajar, sebelum Ia naik ke surga, Ia memerintahkan murid-muridnya untuk melanjutkan terus pengajaran atau pemuridan kepada setiap orang. Bagian C, misi, yang artinya memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus atau Allah. Yang artinya saudara-saudara, kita seorang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus juga memberitakan Injil tentang Yesus atau memberitakan kabar baik tentang Yesus untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus dapat diselamatkan dengan cara kita memberitakan Injil dengan orang yang belum percaya pada Yesus. Bagian D, penebusan dan keselamatan, yang artinya konsep keselamatan itu berasal dari Allah, karena sesudah kita percaya kepada Allah, kita akan menerima keselamatan. Tetapi jika kita belum percaya kepada Yesus, kita tidak memiliki konsep keselamatan sama sekali, karena hanya
hanya orang yang percaya, yang sudah percaya kepada Yesus yang akan menerima konsep keselamatan bagi dirinya. Dan yang ketiga, eskatologi, yang artinya menceritakan akhir zaman. Yang artinya saudara yang terkasih, eskatologi ini menceritakan akhir zaman, bagaimana yang menceritakan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita tidak tahu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, tetapi eskatologi ini menceritakan tentang akhir zaman, mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Baik, sekarang kita masuk pada bab 5, teologi Injil Lukas. Penulis Lukas sendiri. Tema: Yesus adalah manusia ideal, kata kunci anak manusia. Waktu penulisan tahun 60-63 Masehi. Ditulis untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi. Yesus adalah manusia yang ideal, yang artinya saudara-saudara, Yesus yang begitu ajaib atau yang begitu yang mulia atau mempunyai pengetahuan yang lebih dari manusia yang dapat mengadakan mujizat. Bahkan Yesus hadir di dunia dengan manusia yang sempurna 100%, yang bisa mengalami kelaparan, kehausan, ngantuk, capek. Tetapi Yesus sebagai manusia yang ideal, yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi atau mempunyai kekuatan atau mempunyai yang dapat mengadakan mujizat. Cuman yang berbeda dengan manusia-manusia lain. Sekarang kita masuk pada muatan teologis. Pertama, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Yang artinya saudara-saudara, isi dari pemberitaan kerajaan Allah itu pemberitaan tentang Yesus, pemberitaan tentang pribadi Yesus. Bagaimana cara kita menyampaikan atau memberitakan tentang Yesus, itu yang dimaksud dengan pemberitaan kerajaan Allah, yang artinya kita memberitakan kerajaan Allah atau kita memberitakan tentang Allah dan memberitakan tentang Allah yang begitu baik dan Allah yang begitu mulia. Dan yang kedua, gambaran-gambaran tentang Yesus. Bagian A, peduli pada orang-orang bukan Yahudi. Yang artinya saudara-saudara yang terkasih, Yesus peduli kepada orang-orang yang dianggap kafir atau berdosa, karena Yesus ingin mereka bertobat dan mau mengikut Yesus, karena Yesus mengasihi orang-orang yang orang-orang yang dianggap kafir dan yang berdosa, dan juga Yesus mengasihi juga orang yang sudah percaya kepada Yesus. Jangan kita menganggap Yesus hanya mengasihi orang yang dianggap kafir dan berdosa, tetapi juga Yesus mengasihi orang-orang yang sudah percaya kepada Dia atau kepada Yesus. Bagian B, kenalan bagi orang miskin. Yang artinya saudara-saudara, kenalan bagi orang miskin itu, Yesus mau mengenal orang-orang miskin dengan cara kita memberitakan tentang Yesus, agar Yesus juga memberkati orang-orang miskin supaya kehidupan mereka ke depannya dapat berubah. Jika orang miskin atau orang yang tidak mampu ini terus mengandalkan hidupnya dengan Tuhan, pasti Tuhan terus mengurapi, memberkati. Pasti ke depannya ada perubahan jika kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian C, kenalan bagi kaum perempuan. Yang artinya saudara-saudara, Yesus mau mengenal kaum perempuan yang belum bertobat atau yang perempuan yang berdosa. Tuhan mau memberkati atau ingin kaum perempuan itu atau kaum perempuan yang berdosa ingin dapat berubah dan mengikut Yesus. Dan kita mengatakan juga hanya kaum perempuan yang berdosa, kaum laki-laki juga berdosa, tetapi Tuhan berkehendak untuk memberkati
baik itu kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang berdosa, kita harus bertobat. Kita harus mau mengikut Yesus, karena jalan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke jalan surga. Bagian D, kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Yang artinya saudara-saudara, pemungut cukai yang artinya orang yang meminta pajak berlebihan kepada masyarakat. Seperti dalam kitab perjanjian lama, Zakheus, seorang yang berdosa atau seorang yang meminta pajak berlebihan kepada masyarakat. Tetapi ketika ia mendengar Yesus datang, ia berbondong-bondong lari. Karena dia seorang pendek atau kecil, ia manjat ke pohon untuk melihat Yesus. Ketika Yesus melihat Zakheus di atas pohon, Yesus berkata, "Zakheus, turun, saya mau menginap di rumahmu." Hati Zakheus begitu senang. Apa perkataan orang-orang atau masyarakat? Mengapa Yesus ingin menginap kepada orang yang berdosa itu? Tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Zakheus. Lalu ketika mereka sampai di rumah, Tuhan ingin Zakheus bertobat. Dan pada saat itu Zakheus bertobat, ia ingin mengembalikan apa yang sudah diperasnya kepada masyarakat. Ia mengembalikannya 2 kali lipat apa yang sudah diambilnya kepada masyarakat. Itulah suatu pertobatan Zakheus. Baik, sekarang kita masuk pada bagian ketiga, gelar-gelar Yesus. Pertama, Yesus sebagai nabi yang artinya seorang guru. Yang kedua, anak Allah. Yang ketiga, anak Daud yang artinya Yesus yang berasal dari keturunan anak Daud. Keempat, Kristus atau Mesias yang artinya saudara-saudara, Yesus Kristus itu seorang Mesias. Kelima, Tuhan yang artinya Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan kita yang kita puji. Baik, sekarang kita masuk pada bab 6, teologi Injil Yohanes. Penulis kitab Yohanes sendiri. Tema, firman Allah yang menjadi manusia, kata kunci kehidupan. Waktu penulisan 80-95 Masehi. Alamat pengirim dan yang ditunjuk. Dikirim dari Efesus dan ditunjukkan kepada jemaat Asia Kecil. Injil Yohanes ini yang unik di antara kitab keempat yang mencatat tentang pelayanan Yesus di daerah Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang artinya Yerusalem artinya keluarga kita, dimana bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran Allah kepada keluarga kita. Sedangkan Yudea, tetangga kita, itu bagaimana cara kita juga mendekati tetangga kita untuk menyampaikan kebenaran Allah atau menyampaikan Injil terhadap tetangga kita. Sedangkan Samaria itu orang yang berbeda dengan kita atau orang yang berbeda suku dengan kita. Bagaimana cara kita juga menyampaikan Injil kepada mereka agar mereka mau percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan ujung bumi itu akhir penyampaian Injil kita atau tempat akhir kita berakhir dalam menyampaikan Injil, itu yang namanya ujung bumi. Yang bagian A, logos atau firman. Konsep Yunani tentang kata logos itu pikiran, logika, dan hikmat. Sedangkan konsep Yohanes bahwa Yesus adalah pribadi dalam Tritunggal. Benar, Yesus adalah pribadi dalam tiga pribadi dalam Tritunggal, yaitu 3 pribadi satu
hakikat, yang artinya Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Anak bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus, tetapi Allah adalah Anak, Allah adalah Bapa, Allah adalah Roh Kudus. Kata hasil ciptaan menggunakan kata ada, sedangkan kata menciptakan menggunakan kata diciptakan. Hasil ciptaan yang artinya proses sebelum diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, yaitu Yesus sudah ada terlebih dahulu sebelum Ia menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Kata menciptakan yang artinya proses segala sesuatu yang ada di bumi ini, Dia yang menciptakan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang Alfa yang artinya awal, sedangkan Omega itu akhir, yang artinya Dia adalah awal dan akhir. Makanya disebut dengan Alfa dan Omega. Adapun natur Yesus, yaitu Yesus 100% manusia dan Yesus 100% Allah. Di kitab Injil Matius, Markus, Lukas yang menceritakan tentang kepribadian Yesus sebagai manusia, sedangkan di kitab Injil Yohanes yang menceritakan tentang keilahian Allah. Dan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu yang menyatakan di kitab Yohanes 1 ayat 1. Konsep Yohanes kata logos atau firman terbagi menjadi 6. Pertama, firman itu adalah Allah atau Sang Pencipta. Kedua, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. 3. Semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anaknya atau pengikut Yesus Kristus. Yang keempat, firman itu telah menjadi manusia. Kelima, firman itu sudah ada sebelum Yohanes atau Alfa dan Omega. Dan yang keenam, firman menyatakan pribadi Bapa. Bagian B, kesatuan Bapa dengan Anak. Kesatuan Bapa dengan Anak yang begitu melekat atau yang tidak dapat dipisahkan, karena Bapa dan Anak itu adalah satu. Karena di dalam kitab Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Sehingga Bapa dengan Anak itu tidak dapat dipisahkan, karena Bapa dan dengan Anak itu adalah satu. Karena Yesus mempunyai 3 pribadi satu hakikat, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukanlah Anak, dan juga Bapa bukanlah Roh Kudus, tetapi Allah adalah Bapa, Allah adalah Anak, dan Allah adalah Roh Kudus. Sehingga dikatakan Bapa dengan Anak itu adalah satu. Sehingga Bapa dengan Anak itu tidak dapat dipisahkan. Mereka selalu mempunyai hubungan. Bagian C, kata-kata aku adalah atau akulah. Di dalam kitab Yohanes ada 7 kali perkataan mengatakan akulah. Yang pertama, akulah roti hidup. Betul, Yesus adalah roti hidup, karena di dalam Dia atau di dalam Yesus ada kehidupan. Yang kedua, akulah terang dunia, yang artinya Yesus adalah terang dunia di seluruh dunia. Tiada yang lain terang dunia selain Yesus Kristus, karena Yesus yang begitu ajaib dan begitu mulia. Yang ketiga, akulah pintu, yang artinya saudara-saudara, Yesus adalah pintu satu-satunya yang menuju ke surga. Tidak ada pintu lain, yang pintu jalan atau pintu yang lain yang menuju ke surga selain pintu Kristus atau pintu
mengikut Yesus Kristus. Keempat, jalan kebenaran dan hidup, yang artinya saudara-saudara, di dalam Yesus ada satu-satunya jalan kebenaran, dan di dalam Yesus ada juga satu-satunya hidup yang kekal atau hidup yang sempurna. Yang kelima, akulah pokok anggur yang benar, yang artinya saudara-saudara, di dalam Yesus ada satu-satu pokok anggur yang benar. Tiada pokok anggur di lain Yesus yang benar selain pokok anggur yang benar itu terdapat di dalam Yesus, tidak terdapat di luar sana. Yang keenam, kebangkitan yang hidup, yang artinya saudara-saudara, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, sehingga kita mengetahui bahwa dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang ajaib. Jadi dialah Allah yang dipuji, disembah, dan disanjung tinggi, dan dihormati, karena hanya Allah yang dapat bangkit dari antara orang mati, karena dia Allah yang sempurna. Dan yang ketujuh, akulah gembala yang baik benar. Saudara-saudara, Yesus adalah gembala yang baik. Bagaimana Yesus semasa dia ada di dunia, begitu baik pengajaran-pengajaran ketika ia menjadi gembala kepada semua umat manusia. Itulah dikatakan akulah gembala yang benar. Baik, sekarang kita masuk pada bab 7, teologi kisah para rasul. Penulis Lukas sendiri. Tema penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Kata kunci saksi-saksi. Waktu penulisan sekitar 63 TM. Ditulis untuk Theophilus. Kita bisa melihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Kisah Para Rasul ini yang menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus dan perkembangan gereja. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekarang kita masuk pada muatan teologis bagian 1, Allah. Dan adapun beberapa bagian. Yang bagian A, kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah yang artinya yang menjelaskan tentang kematian Yesus Kristus atau untuk sebagai ketetapan Allah. Dan bagian B, ekstensi Allah dan anugerah umum, yang artinya anugerah umum yang diberikan secara umum. Contohnya seperti anugerah yang diberikan secara umum, yang seperti contohnya hujan, matahari, bintang. Itu semua anugerah umum yang dapat dirasakan semua orang. Tetapi anugerah khusus, yaitu yang diberikan kepada orang khusus, contohnya seperti keselamatan hanya di dalam Kristus, itu hanya diberikan anugerah khusus kepada orang. Dan yang kedua, Kristus. Adapun beberapa bagian terdapat dalam Kristus. Bagian A, penyaliban dan kematian Kristus, yang artinya hanya tubuh jasmaninya yang mati, tetapi kealahannya tidak. Kealahannya tetap bekerja baginya untuk terus berkuasa dalam kehidupan. Dan bagian B, kebangkitan Kristus, yang artinya ia dapat bangkit dari di antara orang mati, bahwa ia adalah Allah yang bisa bangkit di antara orang mati, karena dia Allah yang dapat dipuji, disembah, Allah yang ditinggikan. Dan bagian C, kenaikan Kristus, yang artinya dia naik ke surga karena semua tugasnya di dunia telah selesai, dan ia menyediakan tempat bagi kita, bagi orang yang percaya kepadanya, yang menyediakan tempat atau menyediakan surga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, Roh Kudus, yang artinya Pentakosta, yang artinya saudara-saudara,
hari pencurahan Roh Kudus atau hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Itulah yang dinamakan Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus bagi umat manusia. Dan keempat, keselamatan. Adapun beberapa bagian dalam keselamatan, ada 4 terbagi. Bagian A, keselamatan melalui beriman kepada Kristus, yang artinya saudara-saudara, kita dapat mempunyai keselamatan hanya melalui kepada Yesus Kristus. Kita harus beriman kepada Yesus Kristus, maka kita mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Bagian B, percaya mencakup pertobatan, yang artinya saudara-saudara, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus bertobat setiap perilaku kita yang tidak baik. Tentu kita harus bertobat kalau kita sudah percaya kepada Yesus. Jika kita sudah percaya kepada Yesus tapi kita tidak bertobat, sama halnya kita masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus bertobat. Bagian C adalah keselamatan adalah melalui anugerah Allah, yang artinya keselamatan hidup kita ini hanya melalui anugerah Allah, atau hanya melalui kasih atau anugerah Tuhan dalam hidup kita. Maka kita memperoleh keselamatan hanya melalui dengan Allah. Bagian D, keselamatan terlepas dari jasa apapun, yang artinya saudara-saudara, keselamatan kita dapat menerima, kita harus melepaskan setiap perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik dalam hidup kita harus meninggalkan, kita harus menanggalkan, maka keselamatan kita dapat memperolehnya dalam hidup kita. Dan yang kelima, gereja. Gereja artinya orang yang berada dalam kegelapan lalu dibawa ke terang yang ajaib, yang begitu mulia. Gereja yang artinya gereja bukanlah gedung, tetapi jemaat Allah yang memuji dan menyembah Allah. Tujuannya adalah supaya saya dan saudara memberitakan perbuatannya yang begitu besar bagi dia, yang artinya bagi dia, yang artinya bagi Allah, perbuatan Allah. Kita memberitakan perbuatan Allah yang begitu ajaib, yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Demikian, Shalom. Baik, jika banyak kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan materi tentang teologi Perjanjian Baru, mohon dimaklumi dan mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah dalam penyampaian materi. Demikian, Shalom.